Mari sekarang kita bahas soal berikut. Nilai pH air hujan yang normal adalah 5,6. Tentukan konsentrasi H2CO3, HCO3- dan CO32- di dalam air hujan ini jika konsentrasi total karbonat di dalam air hujan adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 molar. Diketahui nilai Ka1 dan Ka2 dari asam karbonat berturut-turut adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 7 dan 4,7 kali 10 pangkat minus 11. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita tulis dulu reaksi kesetimbangan asam karbonat di dalam air. Ya. Jadi H2CO3 di dalam air itu terdisosiasi dalam dua tahap. Ya, pertama menjadi HCO3- ditambah H3O+, lalu HCO3- ditambah H2O itu menjadi CO32- ditambah H3O+. Ya. Reaksi yang pertama ini tetapan kesetimbangannya sama dengan Ka1, yang kedua adalah Ka2. Ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kalau kita lihat Ka1 itu sama dengan konsentrasi HCO3- dikali konsentrasi H3O+ dibagi dengan konsentrasi H2CO3. Ya. Jadi kalau persamaan ini kita susun ulang, kita bisa dapatkan ya konsentrasi HCO3- dibagi dengan konsentrasi H2CO3 itu sama dengan Ka1 dibagi dengan konsentrasi H3O+. Nah, kalau kita masukkan angkanya, kita akan dapatkan 4,47 kali 10 pangkat minus 7. pH-nya adalah 5,6, berarti ini dibagi dengan 10 pangkat minus 5,6. Ya. Nah, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan nilai 0,178. Jadi dari sini kita tahu bahwa konsentrasi HCO3- itu sama dengan 0,178 kali konsentrasi H2CO3. Nah, sekarang kita lihat tetapan kesetimbangan yang kedua, Ka2. Ya. Ka2 itu sama dengan konsentrasi CO32- dikali konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi HCO3-. Ya. Ini adalah Ka2. Nilainya 4,7 kali 10 pangkat minus 11. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya perbandingan antara konsentrasi CO32- dan konsentrasi HCO3-. Yaitu sama dengan Ka2 dibagi konsentrasi H3O+. Sama dengan 4,7 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 10 pangkat minus 5,6. Kalau kita hitung ini nilainya 1,871 kali 10 pangkat minus 5. Dari sini kita tahu ya konsentrasi CO32- ini sama dengan 1,871 kali 10 pangkat minus 5
kali konsentrasi HCO3 minus. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui konsentrasi H2CO3, HCO3 minus dan CO3 minus dalam keadaan setimbang. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari hubungan antara konsentrasi CO3 minus dan konsentrasi H2CO3 minus, ya, kita tinggal balik saja. Jadi konsentrasi HCO3 minus itu sama dengan 1/1,871 kali 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi CO3 minus. Ya, itu kita akan dapatkan angka 53444,4 ya, kali konsentrasi CO3 minus. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita misalkan ini persamaan 1, ya, ini adalah persamaan 2. Ya, coba kita lihat hubungan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Berarti 0,178 kali konsentrasi H2CO3 itu sama dengan 53444,4 kali konsentrasi CO3 minus. Ya, dari sini kita dapat hubungan, ya, bahwa konsentrasi CO3 minus itu sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 6 kali konsentrasi H2CO3. Nah, konsentrasi total karbonat itu 1 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi total karbonat itu adalah konsentrasi H2CO3 ditambah konsentrasi HCO3 minus ditambah konsentrasi CO3 minus. Ini harus sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Atau kalau kita masukkan apa yang sudah kita hitung tadi, ya. Nah, ini saya kasih batas. Ya. Konsentrasi H2CO3, ya, ditambah ini 0,178 kali konsentrasi H2CO3, ya. Lalu ditambah ini 3,33 kali 10 pangkat minus 6 dikali konsentrasi H2CO3. Nah, ini udah berlebih, ya. Ini harus sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Ya, kalau kita hitung dari persamaan itu kita tahu konsentrasi H2CO3 itu sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, kalau nilai ini, ya, nilai ini kita masukkan ke persamaan 1, kita akan dapatkan konsentrasi HCO3 minus itu sama dengan 0,178 kali 8,5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Ini sekitar 1,5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, terakhir konsentrasi CO3 minus, ya, itu sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 6, ya, dikali 8,5 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Kita hitung dari persamaan ini. Ya.
Kalau kita hitung, kita akan dapatkan nilai 2,8 kali 10 pangkat minus 11 molar. Ya. Jadi sekarang kita tahu berapa konsentrasi H2CO3, konsentrasi HCO3 minus, dan konsentrasi CO32 minus di dalam air hujan tersebut. Jadi ini adalah jawaban pertanyaan ini.